Ya. Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya berada bersama dengan Bapak Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kupang, Bapak Tome Da Costa. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabar? Baik. Sehat? Siap. Ya, kita jumpa lagi di edisi ini, pemirsa. Kita akan mendengar di program Ngopi Suara Harapan kali ini, kita akan mendengar dari ulasan sudut pandang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang dan juga selaku Ketua Partai Gerindra DPC di Kabupaten Kupang, ya. Pandangan Bapak Tome terkait dengan kepemimpinan 100 hari yang telah dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kupang dari sudut pandang DPRD dan juga dari sudut pandang Ketua Partai. Silakan. Baik, terima kasih. Salam, selamat sore untuk kita semua. Sore. Suara Harapan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak karena atas berkatnya Yang Maha Kuasa kita sekarang diberi kesehatan untuk kita bertemu kembali. Siap. Baik dalam bentuk 100 hari sekarang, saya pikir Pak Bupati punya semangat yang sangat luar biasa dan punya pikiran yang sangat luar biasa. Oke. Ya. Harus diakui itu. Ya, kita harus akui itu. Punya pikiran yang ini dia, pokoknya semua ini dia akan upayakan untuk yang terbaik. Itu dia punya pikiran dari awal seperti itu. Ya. Dalam hal itu, dalam konteks itu, tentu juga harus seirama dengan visi misi dia. Oke. Ya, visi misi dia untuk kedepannya 2026 bisa berjalan dengan baik. Ya, saya berharap supaya visi misinya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu dalam 100 hari ini, saya jujur saja, sampai dengan detik ini Pak Bupati baru hanya mungkin masih memantau. Ya. Ya, kemungkinan masih memantau di daerah-daerah apa semua saya belum tahu itu. Ya. Tapi dalam 100 hari ini kami juga sebagai pimpinan DPR di sini, kami juga dalam 6 bulan ini kami terbengkalai. Ya. Terbengkalai maksudnya bagaimana, ya, Pak? Kami terbengkalai. Kami dalam konteks itu terbengkalai itu semua anggaran, semua apa, kami tidak ada apa-apanya di sini. Di DPR? Di DPR. Ini aku aja tidak ada, kita beli. Ya. Ini makanya saya kadang-kadang menyatakan bahwa apakah ini ujian atau ini orang cobaan yang mencoba kita. Ya. Cobaan yang mencoba, yang saya tidak tahu itu. Tapi mestinya ini sebenarnya DPR ini kalau kita duduk dalam bentuk ini dalam pemerintahan sekarang, kita duduk ini sudah ada makan di sini, sudah ada minum di sini, sudah lengkap semua. Tapi ini kosong, Bapak. 6 bulan kami tidak dapat apa-apa. Ada apa sebenarnya terjadi, Pak Tom? Saya sih tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah, saya hanya minta dan berharap pada semua pemerintahan agar kalau bisa melihat DPR ini. Itulah permintaan. Permintaan saya. Dalam waktu 100 hari ini saya minta. Dan kami sudah sering ketemu, sudah 6 kali, 7 kali kami ketemu. Dengan Pak Bupati. Hasilnya juga? Sampai sekarang. Ya, tapi mungkin apa ya? Masih dilakukan pembenahan. Mungkin masih dilakukan pembenahan atau apa ya. Tapi sudah disampaikan. Kita sudah sampaikan. Polemik 3 pimpinan kita sudah sampaikan semua. Tapi belum ada kesalahan-kesalahan yang secara umum dilakukan oleh Sekwan. Ya, kita sampaikan semua. Responnya bagaimana? Ya. Kuncinya adalah mengganti bendahara. Sebelum ini harus mengganti bendahara dan PPK. Bagian eksekusi. Di sini DPR. Kalau tidak maka kami tetap susah terus, Pak. Minta maaf, DPR lagi sementara susah. Susah, Bapak. Harus diakui. Bapak, itu harus kami akui itu, Bapak. Saya tidak ada apa, makanya lihat ini tidak ada. Hanya aku ini baru sampai di. Pak Wakil ini sudah jujur. Jujur ini, Bapak. Dari hati nurani saya dan semua DPR. Wakil saja sudah susah, apalagi masyarakat. Aduh, Bapak.
bensin saya cari sendiri, Pak. Selama 6 bulan. Mohon maaf pemirsa, ini bukan kita mau mencari siapa salah siapa benar, tapi inilah ungkapan hati. Ungkapan hati dari yang saya. Sementara ini terjadi dan terjadi DPR. Ya saya pikir Pak Wakil berani menyampaikan kepada publik. Saya bisa sampaikan kalau hal yang tidak benar saya akan sampaikan. Ya, saya akan sampaikan. Daripada saya diam. Ya. Sehingga bisa diketahui. Supaya masyarakat tahu semua. Inilah kesusahan kami sekarang DPR. Susahnya tidak main-main. Mungkin teman-teman ada yang lain yang bicara bahwa DPR senang begini-begini. itu tidak benar. Ya. Kami sekarang susah. Uang sama sekali tidak ada, Bapak. Ini sekarang mau tanya sekuan bawa air, mau bawa teh dari mana? Padahal minta maaf, semua telah difasilitasi. Semua difasilitasi, uang habis semua di ini. Dia tahu apakah sekuan yang makan semua atau apa, tapi semuanya ditanya pada gedung ini, Bapak. Begitu, Bapak sayang. Makanya hari ini suara harapan, dan hari ini baru saya bicara ini. Saya tidak membicarakan selama ini, tapi saya hanya bicara khusus DPR itu hari ini. Gitu. Hari ini saya bicara ini bahwa memang betul-betul kami susah sekarang. Asli, Bapak, 6 bulan, Bapak. Izin Pak Tome, ini benar atau memang ini? Sangat benar, Bapak. Ya. Tadi ada orang tua satu datang bantu kami beli makan untuk kita makan sebentar. Pak Tome, ini kita betul ini, Bapak. Betul. Kan lucu kan? Tidak juga, mohon maaf. Artinya ini kan ini dari hati yang ngomong di hati nurani saya yang sedalam-dalamnya saya sampaikan. Kami susah sekarang. Ya. Padahal pemerintahan Kabupaten Kupang ini kan DPR yang harus adil betul baru pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Ya. Kan ada aturan sudah mengatur itu. Pemerintahan dengan DPR itu harus sejalan. Jadi minta maaf. Sejalan. Dalam 100 hari belum ada tanda-tanda untuk DPRD Kabupaten Kupang. Nggak ada sementara. Sampai saat ini, Bapak. Ya, proyek jalan sana jalan sini tapi kami tidak tahu. Tapi kami susah terus di sini DPR ini. Ya. Oke. Ini itu. Ya kita ngobrol bukan untuk apa, tapi ya ini bagian ekspresi yang disampaikan sehingga ada solusi, ada jalan keluar dari para pemimpin pemangku kepentingan sehingga bisa menyelesaikan polemik paceklik ini, Pak. Nah, Pak Tome, ya saya juga sudah tidak punya imajinasi lagi untuk bertanya karena Pak Tome sudah mendahului dengan seperti yang telah disampaikan, ya mau bagaimana lagi. Tapi izin Pak Tome, dalam penilaian Pak Tome, terlepas dari yang tadi disampaikan, kinerja dari Bupati dan Wakil Bupati terhadap masyarakat seperti apa? Kalau kinerjanya terhadap masyarakat untuk jalan ke ini, saya pikir sangat luar biasa. Ya sekarang beliau jalan terus, ya. Tapi kinerja dari program itu saya pikir belum berjalan. Programnya belum berjalan. Belum berjalan, ya. Belum dinikmati oleh masyarakat. Ya. Tentu kan semua kita ini kan kemarin kita kampanye, kita habis-habisan itu kita membicarakan hal-hal penting terhadap masyarakat. Ya. Nah, hal-hal penting ini yang mungkin harus dilakukan, dipenuhi oleh Bupati. Ya, Wakil Bupati, sehingga jangan sampai ya saya harus omong di media, ya, jangan sampai orang bilang kita omong kosong, banyak omong. Nah kalau saya jujur kalau untuk itu saya tidak terlalu mau banyak omong, kerja saja, kita kerja. Ya, saya ingin supaya sebagai ketua komisi, saya ingin supaya mantan atau masih anak buah saya, SK-nya masih anak buah, ya, wakil ketua 1, saya ingin supaya Pak Bupati menjalankan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden, apa yang sudah direncanakan oleh Pak Bupati, jalankan itu tanpa harus
melihat kiri kanan tanpa ada intervensi siapapun, tidak boleh. Tidak harus terpengaruh dengan situ. Tidak boleh terpengaruh. Anda harus maju terus. Ya. Kalau Anda tidak mau mendengarkan apa yang saya omong, ya terserah. Ya. Tapi konsekuensinya pasti ada dong. Ya pasti ada. Ya. Kalau jujur saja, kalau Pak Presiden ngomong apa, Pak tidak lakukan itu, terus Pak buat lain lagi, ya saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Akan berdampak. Ya, pasti akan berdampak. Dan saya mau sampaikan bahwa kalau sudah berdampak akan susah. Sebagai Ketua DPC, saya bersedia untuk apapun saya akan lakukan untuk Pak Bupati pada posisi yang aman. Tapi saya ingin juga Pak Bupati melakukan apapun yang Pak telah janjikan terhadap masyarakat itu sesuai dengan apa yang Bapak janjikan. Cukup keras. Apa juga yang disampaikan oleh Pak Presiden, itulah yang Bapak lakukan. Harus dieksekusi. Harus dieksekusi. Ya. Jangan kita, karena kita ingin, kayak saya salah satu contoh, saya ingin supaya semua orang ini, akhirnya saya punya ini orang dalam saya atau orang keluarga yang saya ini, yang saya harus fasilitasi yang banyak. Ya. Itu harus dihindari sebenarnya. Harus kita hindari, Bapak. Oke, sudah bisa dipahami. Sebagai Ketua DPC menginstruksikan untuk Pak Bupati harus jalan sevisi, seirama dengan Pak Prabowo. Itu pesan. Itu pesan saya. Ya. Sebab kalau tidak, kita jalan enak, Bapak. Tapi ke depannya, siapa tahu ada muncul tiba-tiba gelap, kita akan susah. Oh, cukup dalam sekali. Ya, ini bukan kita mau menakut-nakuti, tetapi ini. Tidak, saya sampaikan sebagai kakak, sebagai saudara, saya sampaikan itu. Oke. Saya sampaikan itu. Dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan karena berdasarkan fakta-fakta pengalaman-pengalaman yang sementara. Karena ini kita dalam politik. Ya. Kita dalam politik. Pak Bupati juga dalam posisi politik, saya juga dalam posisi politik. Tapi sebagai wakil ketua DPR, wakil ketua 1, wajib saya harus sampaikan begini. Sebenarnya saya mau sampaikan ketika saya mau WA dia ke rumah, tapi saya WA tidak balas, bagaimana? Padat sekali mungkin. Iya. Padahal saya mau sampaikan ini. Ya. Jadi lewat media ini bisa ya, semoga beliau bisa dengar dan bisa memahami ini. Ya. Mungkin karena dia terlalu sibuk, ya saya WA tidak balas, ya tidak apa-apa. Ya, saya telepon juga tidak balas, tidak masalah. Tapi mulai mungkin saya melalui media ini, ya semoga ini bisa Bapak tanggapi, masukkan di hati, atau bisa kena di Bapak punya hati untuk bisa merespon apa yang di. Kunci ada satu. Kalau Bapak mau ke depannya jalannya bagus, itu Bapak harus rangkul, Bapak harus datang rangkul pimpinan DPR. Artinya bergandengan tangan, harus, berkolaborasi, harus. Untuk mari kita sama-sama bangun Kabupaten Kupang sesuai dengan tagline itu, menuju Kabupaten Kupang Emas. Kurang lebih seperti itu, Pak Tom. Seperti itu. Kalau tidak susah, Bapak, kedepannya sangat susah. Ya, saya bisa menyatakan ini teman saya, ini saudara saya, ini sahabat saya, ini, tapi belum tentu orang ngomong begitu sama saya. Karena itu saya meminta yang hormat, ya. Mari kita sama-sama. Bupati dan wakil, mari kita sama-sama. Kabupaten Kupang adalah kita punya warga yang di situ, kita punya saudara yang di situ, kita punya kakak yang di situ, kita punya adik yang di situ, sahabat semua yang di Kabupaten Kupang. Mari kita sama-sama membangun yang baik. Ya. Kalau kita tidak bisa membangun, kita tidak bisa berusaha untuk menyatukan mereka, sangat susah. Kita akan susah itu. Pas, Pak Tommy. Pas. Ya, pemirsa, inilah Ngobrol Pintar Suara Harapan. Sekali lagi, Ngobrol Pintar ini bukan mau menyerang individu, tidak. Bukan mau memprovokasi, tetapi dengan Ngobrol Pintar ini ada jalan keluar untuk bagaimana kita sama-sama dari sudut pandang kita, dari peran kita masing-masing untuk bergandengan tangan, berkolaborasi, membangun Kabupaten Kupang. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tommy. Jadi kesimpulannya, pemirsa, penonton, penyimak boleh dapat mengambil kesimpulan berdasarkan Ngobrol Pintar ini bukan mau menyalahkan. Tidak.
Kita tidak ada menyalahkan siapa-siapa. Tetapi ini hanya sebagai ungkapan hati untuk bagaimana kita sama-sama, ya itu sudah punya tekad yang sama membangun Kabupaten Kupang sesuai dengan mimpi Bupati Kupang menuju Kabupaten Kupang. Ya, Mas. Demikian ngobrol pintar, Papa. Minta maaf saya kalau terlalu, minta maaf pertanyaan-pertanyaan menggelitik dan Bapak Wakil harus sampaikan demikian. Tapi pada prinsipnya adalah kunci daripada ngobrol pintar ini adalah memberikan edukasi yang baik sehingga masyarakat bisa mengikuti perkembangan di Kabupaten Kupang. Demikian ngobrol pintar, saya bersama dengan Bapak Tommy Da Costa, Wakil 1 DPRD Kabupaten Kupang dan juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kupang dari Gedung Kerucut. Saya Yupiter Lemanati melaporkan untuk para pemirsa, penonton, penyimak dari ngobrol pintar suara.